Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Saya percaya zaman-zaman dalam musim hidup kita boleh berubah-berubah. Tetapi Tuhan kita yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Amin. Saudaraku, sore malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bijak dalam perkataan, saudara. Saya percaya perkataan, ucapan, perbicaraan tidak pernah akan habis-habisnya dalam kehidupan kita. Sampai kita dipanggil Tuhan. Selalu ada perbicaraan. Selalu ada perkataan-perkataan yang kita dengar. Saya percaya di setiap musim hidup kita, kita selalu mendengar. Ada banyak orang-orang berkata-kata hal-hal yang baik. Ada orang yang berkata-kata hal-hal yang mungkin sebaliknya buruk. Tetapi kita percaya bahwa kita perlu bijak dalam perkataan, saudara. Sore malam hari ini saya mau ambil ayat Amsal 25, saudara. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Saya ulang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas, saudara. Saudara tahu ketika saudara punya unek-unek, punya keinginan untuk mengatakan sesuatu kepada seseorang. Sudah tidak tahan lagi untuk mengatakan. Tetapi saudara harus bertahan, nunggu dulu. Apakah orang yang diajak bicara sama kita bisa menerima enggak perkataan kita? Kata firman Tuhan, kalau perkataan itu tepat pada waktunya, itu seperti buah apel emas yang enak didengar, enak dikecap. Untuk nahan waktu untuk tidak berbicara, berkata-kata, itu perlu perjuangan, saudara. Maaf bicara, kalau perempuan itu, wah kalau ngomong itu set. Seperti rudal, saudaraku. Tidak pernah bisa berhenti. Udah direm-rem, diinjak-injak sama saya. Terus ngomong. Kalau laki-laki beda. Waduh, sesama laki kita akan saling memuji. Kata firman Tuhan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Itu seperti buah apel emas. Mampu gak saudara dan saya bertahan? Untuk nunggu waktu yang tepat untuk ngomong sesuatu kepada seseorang. Kalau tepat pada waktunya, orang yang mendengar perkataan kita, itu akan menerimanya dengan baik. Tetapi kalau tidak tepat perkataan kita, tidak sesuai dengan waktunya, momennya, itu tidak akan enak. Bahkan menjadi pertengkaran. Saya seringkali, istri saya bilang begini, sok ngomong kok. Sok ngomong. Ayo ngomong. Jangan nunggu terus. Saya kapan-kapan harus nunggu nahan. Kapan waktu yang tepat untuk ngomong. Untuk nunggu itu nggak nyaman, nggak enak memang. Tetapi kalau kita bisa nunggu, ada kata-kata bijak yang akan keluar dari perkataan kita. Amin, saudara. Bijak dalam perkataan. Saya tahu, saya menyadari saudaraku, di usia saya yang sudah tidak muda lagi, kata Om Julius, itu kalau saya ngikutin anak-anak zaman sekarang, itu keteteran, saudara. Pernah saudara ngikutin perbicaraan anak-anak kita? Siapa yang di sini umurnya 50 tahun ke atas? Bisa angkat tangan? Wah, ini kok sedikit semua anak muda. Saya jujur saudaraku kalau terima SMS dari anak saya. Sudah lama gak dijawab, baru-baru dijawab. SBB jawabannya. SBB, saya baca SBB teh naon. Ternyata setelah saya tanya kepada orangnya, sorry baru balas. Wah, itu percakapan zaman sekarang anak-anak muda. Disingkat-singkat. Ada istilah kata YOLO. Pernah dengar kata YOLO?
Oh, anak muda memanggut karena gua yang lagi ngidupin. Ada lagi istilah kata apa itu saya tulis di situ, PHP. Sekarang sudah ngerti karena saya jadi korban banyak pemberi harapan yang palsu, PHP. LOL, tertawa terbahak-bahak dan seterusnya, OTW. Wah, saya di Komsel terkesan dengan anggota Komsel saya bersaksi begini tentang mujizat Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan sedang OTW. Keren saya pikir. Padahal kalimatnya sederhana. Saya percaya sedang mengimani mujizat sedang OTW ke saya. Ngerti saya. Percakapan-percakapan aman sekarang memang luar biasa saudara. Ada bucin. Apa itu bucin? Bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya lakcap lah 60 ke atas. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu pulang dari gereja, tanya anak kita. Ada japri, modus, gercep, gerak cepat. Terus apa? Bucin tuh buta cinta katanya. Waduh segala macam. Mantul. Itu istilah-istilah zaman-zaman sekarang, perkataan-perkataan yang sedang memang tren saat ini. Tapi itukah sesuatu perkataan-perkataan yang bijak? Kita mau sama-sama belajar pada sore malam hari ini. Perkataan yang bijak itu perkataan yang dalam, saudara. Amsal 18 ayat yang keempat berbunyi demikian. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Ingat. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Ternyata saudara, perkataan yang bijak itu perkataan yang punya makna dalam. Arti yang begitu dalam, begitu luas. Makanya tidak salah kalau ada orang memperkatakan perkataan di dalam hidup seseorang. Orang itu bisa ingat seumur hidup. Karena perkataan mungkin apa yang kita ucapkan kepada seseorang itu. Perkataan itu sangat dalam buat hidupnya. Sehingga dia tidak pernah lupa dengan perkataan itu. Saya punya perkataan papa saya sampai hari ini. Detik ini. Yang tidak pernah lupa dalam hidup saya. Perkataannya sederhana. Dan itu tidak pernah lupa. Kalau kamu jadi anak laki-laki, anak tunggal. Engkau harus bertanggung jawab. Itu ngiang-ngiang dalam hidup pikiran saya sampai hari ini. Karena apa? Karena saya anak sulung. Saya harus menjaga adik-adik saya. Itu perkataan-perkataan yang saya dengar waktu kecil. Seorang laki-laki harus bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Itu perkataan dalam. Tidak pernah lupa. Dan hikmat itu seperti batang air yang mengalir. Yang terus mengalir dalam hidupnya. Ternyata saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kata-kata mulut orang itu seperti air yang dalam. Sumber kebijaksanaan seperti derasnya aliran sungai. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Deras seperti itu. Jadi ingat, bijak dalam perkataan. Apa yang kita katakan, itu mempengaruhi seseorang yang mendengarnya. Nah, sore malam hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apakah setiap perkataan-perkataan yang kita katakan sehari-hari adalah perkataan-perkataan yang dangkal. Yang tidak punya makna, hanya sebuah bicara tentang gosip sana sini. Sesuatu hanya halusinasi yang dibicarakan tentang sinetron. Gitu toh? Sinetronmu lagi udah keberapa? Episode ke seberapa? Itu yang dibicarakan. Itu dangkal sekali saudara. Mari jemaat Tuhan, pribadi-pribadi yang unggul. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memperkatakan perkataan yang dalam. Perkataan-perkataan bijak di dalam mulut kita. Saudara, saya menyadari saat ini saya sangat-sangat berhati-hati untuk berbicara. Saya mulai menyadari setiap perkataan saya itu selalu menjadi patokan. Saya ngomong kepada keponakan saya dan anak saya waktu itu.
Kalau kamu punya pacar, mau punya suami, 3 aja syaratnya. 3 aja syaratnya. Kata keponakan saya, apa Q? 3 syarat itu. Saya bilang, 1, cinta Tuhan. 2, cinta papa mami. 3, saling mencintai. 4, 5, 6, dan 7 seterusnya itu bonus semua. Saudaraku, itu saja syaratnya. Saya baru menyadari keponakan saya itu mengingat apa yang saya katakan. 3 saja. Kalau 5 Pancasila, saudara. 3 itu diingat, saudara. Saya nyadari perkataan-perkataan yang dalam itu selalu harus ada keluar dari perkataan kita. Selalu seperti itu. Perkataan-perkataan yang dangkal tidak punya bermakna, wawasannya sangat sempit, tidak serius, bercanda. Ini perkataan-perkataan yang dangkal. Perkataan-perkataan yang tidak bijak. Mungkin saudara ketemu dengan sebuah perkataan begini, sudahlah yang penting senang. Itu dalam atau dangkal? Sudahlah yang penting senang saja. Isuk mah kumangke. Itu perkataan-perkataan yang seringkali kita dengar enteng di telinga. Tetapi maknanya tidak dalam, sudah. Tidak bertanggung jawab. Nggak penting juga sih, yang penting kaya. Wih, enak kedengarannya. Tapi untuk kaya, masa harus happy terus? Gitu toh. Saya pernah begini, saudaraku. Supplier itu banyak datang ke saya. Telepon sebelum ketemu. Kok ingin ngobrol? Saya bilang saya nggak mau belanja. Saya udah tahu ngobrol itu dia mau order, mau liatin barang. Saya bilang nggak mau lah, saya lagi nggak belanja. Lagi sepi ya kok. Aduh, saya bilang. Begitu toh. Orang bisnis ini, orang tokoan ya, kita ngobrol aja sama. Dibilang sepi, tidak punya iman. Tuh. Belum aja beres 1 hari masa udah bilang sepi gitu toh. Tapi selalu aja orang-orang kalau ingin ketemu nanya itu seperti itu. Iya loh kok Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Bandung, Manado, Ujung Pandang, Makassar. Ngedrop semua sepi. Jadi kalau ketemu orang supplier itu ngomongnya sepi terus. Akhirnya saya menghindar. Kenapa? Saya takut terbawa dengan pesimis itu. Akhirnya saya suka nolak, udahlah saya gak mau ngobrol, gak mau ketemu. Tapi kalau nolak terus kan gak bagus juga, saudara. Akhirnya saya ketemu. Sebelum ketemu saya berpikir, Tuhan kalau aku ngomong ditanya rame atau sepi, jawabannya gimana? Dibilang rame dah lagi sepi. Dibilang sepi, saya sedang berharap pengen rame. Maka saya berpikir, Tuhan apa yang paling enak didengar, tapi tidak terlalu mengawang-awang gitu. Akhirnya saya berjawab begini, ada supplier datang, kok gimana? Baik-baik saja puji Tuhan. Gimana rame? Sedang berjuang dalam pengharapan. Wih, kan keren tuh. Sedang berjuang dalam pengharapan. Supplier saya ngomong gini, sebentar kok. Berjuang dalam pengharapan. Oh iya betul kok. Kita sedang berjuang untuk mendapatkan pengharapan. Jadi itu kalimat yang saya selalu ngomong. Jadi kalimat itu sudah menjadi hukum saya kalau ketemu supplier yang sedang menggerutu. Saya sedang berjuang di dalam pengharapan. Sampai sepanjang hari. Sampai setiap bulan. Berjuang di dalam pengharapan. Nah saudaraku yang kekasih, saya suka. Ada sebuah kutipan oleh Presiden China. Karena Presiden Amerika itu doyannya bikin perkataan-perkataan yang menggoncang dunia. Betul? Tarif yang berubah-ubah. Tarif yang naik begitu tinggi. Pusing semua. Tapi Presiden China berkata begini, saudaraku. Yang saya kutip di dalam majalah Kompas kalau nggak salah. Menurut Presiden China, tanpa angin kencang dan badai, lautan tidak akan menjadi seperti sekarang. Angin kencang dan badai mungkin menggoncang kolam. Tetapi tidak demikian halnya dengan lautan, ujar dia.
Ia menambahkan lautan tetap ada meskipun telah melewati banyak goncangan. Begitu pula dengan ekonomi China. Begitu pula dengan China setelah melalui 5.000 tahun cobaan dan kesengsaraan. Negeri ini terus bisa melewati badai. Wah, ketika saya dengar ini, perkataan presiden ini, wah betul. Orang panik. Presiden China bilang begitu. Negeri kita itu seperti lautan samudera yang luas. Lautan yang luas selalu diperhadapkan dengan badai, topan yang besar, ombak yang besar. Itu namanya lautan. Dan tidak akan pernah habis itu lautan. Kolam boleh habis oleh badai. Tetapi lautan tidak pernah habis. Ini perkataan-perkataan yang hebat. Perkataan-perkataan yang dalam. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau orang dunia punya perkataan-perkataan yang begitu hebat. Memotivasi rakyatnya, negerinya untuk tidak khawatir dengan apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Bagaimana dengan orang percaya? Apakah perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang dangkal? Yang tidak punya makna dalam hidup kita. Maka Yeremia 15 ayat 16 ini nih yang paling utama. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kalau saudara dan saya baca firman Tuhan, bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan di dalam pembacaan firman saudara, maka aku menikmatinya. Kata firman Tuhan. Ketika saudara dan saya baca firman Tuhan setiap pagi, lewat apa saudaraku? Gedor, gitu kan? Engkau sangat menikmatinya. Aku sangat bersuka mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Firman itu menjadi kegirangan bagiku. Dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Kalau saudara dan saya bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan yang punya kuasa. Maka saudara akan bergirang, bersuka. Karena apa? Perkataan-perkataan Tuhan menjadi rema buat saudara. Karena perkataan-perkataan firman Tuhan adalah perkataan-perkataan yang mengandung janji. Ketika engkau menggalinya semakin dalam. Engkau menemukan mutiara-mutiara yang besar terjadi dalam pembacaan firman Tuhan. Maka perkataan-perkataan firman Tuhan itu ada di dalam mulut kita. Saudara, kalau saudara dan saya baca firman Tuhannya masih Senin Kemis. Wah, saudara berarti ketemu dengan perkataan Tuhan itu Senin Kemis. Selasanya babak belur, nggak ada perkataan Tuhan. Seharusnya setiap hari dalam hidup saudara ada perkataan-perkataan firman Tuhan. Saya mulai bulan Februari kalau nggak salah berkomitmen. Di IG dan di WA, saya bikin status ayat firman Tuhan, tampilkan saudara. Tampilkan. Pertama kali saya tampilkan, yang baca anak saya. Ternyata ayat firman Tuhan intinya waktu itu, seolah-olah ayat itu orang yang sedang bergelisah. Anak saya, papi kenapa? Saya bilang, kenapa gitu? Itu kok statusnya ayatnya yang lagi-lagi punya banyak masalah. Seperti itu. Anak saya baca, masa? Maksud papi. Papi tampilkan ayat itu orang yang sedang bersusah payah, berletih-letih, datang sama Tuhan. Maksudnya seperti itu. Karena firman Tuhan, setiap waktu ada janji Tuhan. Ada perkataan-perkataan Tuhan. Kalau saudara dan saya baca firman Tuhan, saudara sangat bersuka cita. Maka saudara baca firman Tuhan tidak lagi harus dipaksa. Tetapi oleh kesadaran. Tidak lagi untuk digedor-gedor. Tetapi pintu saudara sudah terbuka, lebar-lebar. Saudaraku, mana sore malam hari ini saya membacakan Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya ulang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun.
di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Saudaraku, ada perkataan yang tadi saya katakan di ibadah 3. Perkataan kita menggambarkan identitas kita yang sebenarnya. Perkataan yang keluar dari mulut kita menggambarkan identitas kita yang sebenarnya. Kalau perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang dangkal, perkataan-perkataan yang hanya menggosip, bercerita ngalir ngidul ke sana sini, hanya dongeng semua. Saudara punya nilai tidak ada banyak. Bukan pribadi yang unggul. Tidak menjadi pribadi yang punya integritas tinggi. Karena orang bisa memahami, menilai saudara dari perkataan saudara. Saya kapan-kapan kalau ketemu ketika kumpul sama komunitas saya sudah bisa membedakan, oh komunitas ini kalau ngomong ada sedikit gosip. Kalau komunitas ini kebanyakannya seru-seruan, ketawa-ketiwian gitu. Jadi, kalau ketemu yang ini ada sedikit kebun binatang. Yang ke sini lagi ada komunitas ada banyak binatangnya lagak halus. Ada, saudara. Ada. Yang sebelah sana lagi ada yang ngomong komunitas ini banyak binatangnya. Lebih kasar lagi binatangnya. Menggonggongnya lebih keras. Kalau yang belah sini lebih slow. Akhirnya saya bisa menilai, saya rasa saya tidak perlu banyak berbicara tentang hal-hal yang bijak. Hal-hal yang dalam kepada mereka. Karena kalau ngomong dengan mereka, aku akan seperti orang yang mempermalukan diri. Saudara, tapi ingat, jangan keluar kata-kata yang kotor. Karena apa yang kita perkatakan menandakan identitas saudara yang sebenarnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar saudaraku kepada Nehemia. Ketika Nehemia diolok-olok, dihina. Ketika Nehemia akan membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang sudah sebagian sudah roboh, akan dibangun lagi. Dan ketika dia mau bangun saudaraku, tembok Yerusalem yang sudah roboh. Tobia, orang Amon dalam Nehemia 4 ayat 3 sampai 4. Dia berkata begini, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ini sebuah perkataan yang sangat menghina yang didengar oleh Nehemia. Sementara dia sedang membangun tembok Yerusalem, dia dapat hinaan dari Tobia. Tapi apa yang dilakukan Nehemia? Dia berdoa, ya Allah kami, dengarlah. Bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka. Menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi darahan di tanah tempat tawanan. Ingat saudara. Orang yang menerima ejekan. Orang yang mendapat hinaan. Itu berdoa kepada Tuhan. Dan ketika doa itu didengar Tuhan. Orang yang memperkatakan perkataan yang tidak baik, itu akan menimpa dirinya sendiri. Maka jangan sembarangan berbicara. Karena ucapan, perkataan itu seperti doa, punya kuasa yang begitu luar biasa. Yang tidak akan pernah dilupakan oleh seseorang. Karena saking dalamnya. Nehemia menghadapi sebuah ejekan, hinaan. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Bayangkan, dia sedang membangun tembok. Anjing loncat saja, nanti tembok ini runtuh. Itu hinaan. Lahal kata firman Tuhan, jangan memperkatakan perkataan-perkataan yang buruk, yang kotor. Nah, kita mau belajar juga, saudara. Kepada Raja Rehabeam, saudara. Sebelum saya baca, saudaraku, dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 7 sampai ke 41, tapi bukan dibaca keseluruhan, hanya di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara. Tapi saya mau kasih gambaran sebentar, saudaraku. Perpecahan bisa terjadi karena perkataan yang tidak bijak. Rehabeam itu adalah anak dari Raja Salomo. Ketika Raja Salomo mati, yang menggantikan Salomo adalah anaknya Rehabeam.
Ketika Rehabeam menjadi raja, dia menghadapi persoalan baru dalam kerajaannya. Di mana orang-orang yang mengalami tertindas oleh raja bapaknya Salomo. Dia datang kepada Rehabeam. Maka ayat ini saya baca di ayat 7. Orang-orang yang datang kepada Rehabeam, yang dibarengi oleh Yerobeam, saudaraku, datang kepada Rehabeam. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba. Ini Rehabeam minta pendapat kepada orang-orang yang sudah tua. Mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka. Dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah yang nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia, Rehabeam itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wah, ini kata-kata yang sangat-sangat merendahkan. Sangat-sangat menindas. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saudaraku, orang-orang tua-tua sudah memberi peringatan, masukan. Kalau engkau ingin menjadi hambamu, taat dan hormat, tunduk kepadamu, engkau harus mengabdi kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang baik. Ada saudaraku? Kalau saudara punya pemimpin perkataan-perkataannya menyakitkan hati kita? Ada kan tuh di sinetron ada pemimpin bos yang ngomongnya cetus, menyakitkan hati. Tidak menyukakan stafnya. Akhirnya semua tidak pernah bisa betah lama bekerja daripada Tuhannya. Karena merasa direndahkan. Saudaraku, Rehabeam akhirnya dia mengatakan, kalau ayahku memberikan beban kepadamu dengan cambuk, maka aku akan mencambuk kamu dengan berduri besi. Artinya kalau kau menerima beban 10, aku akan beri engkau beban 100. Tidak ada lagi minta ringanan. Rehabeam mengatakan perkataan yang tidak baik, menindas, merendahkan orang. Maka sejak ini, kerajaan Israel terpecah dua. Ternyata saudaraku, perpecahan bisa terjadi karena perkataan-perkataan yang sangat tidak bijak. Menghina, merendahkan, menindas. Itu yang membuat semua menjadi berantakan. Perpecahan, perselisihan. Maka saudara harus ingat Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Orang-orang yang mengalami beban berat. Orang-orang yang datang kepada Rehabeam. Itu mereka perlu mendapatkan kelegaan, keringanan. Justru mereka mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan. Perkataannya pedas sekali.
Kalau Bapakku mencambuk engkau dengan cambuk, maka aku akan mencambuk engkau dengan duri, besi yang berduri. Kata firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Yuk sekarang kita sama-sama belajar. Memperkatakan perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang lemah lembut. Perkataan-perkataan yang menyejukkan. Perkataan-perkataan yang punya makna yang dalam. Perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh membangkitkan iman. Perkataan-perkataan yang membangkitkan pengharapan. Kalau seringkali kita mengucapkan perkataan-perkataan yang terus mengeluh, susah dan susah. Orang yang mendengarnya pun ikut susah. Tetapi kalau kita menemukan orang yang ngomongnya perkataan-perkataannya senang. Yang kita susah pun menjadi ikut senang. Kenapa? Karena orang itu memperkatakan perkataan yang menyenangkan. Kalau ada orang yang memerlukan jawaban dari perkataan kita, yuk kita jawab dengan perkataan yang lemah lembut. Karena perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat yang terakhir saudaraku, ini ayat yang paling enak didengar. Karena saudara siap-siap untuk selesai. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Siapa yang mau mencintai hidup, hidupmu diberkati, hidupmu sungguh bersuka cita dan mau melihat hari-hari baik ke depan, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau saudara dan saya ingin melihat hari-hari kita baik, penuh dengan sukacita, hari-hari penuh dengan berkat Tuhan, saudara harus menjaga lidah saudara. Perkataan saudara. Kalau engkau ingin melihat hari-hari ke depan saudara baik, saudara harus menjaga lidah saudara, perkataan saudara. Di ayat-ayat sebelumnya, jangan keluar perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek, yang kotor dari mulut kita. Karena perkataan-perkataan yang kotor, yang jelek itu akan datang lagi kepada kita. Mari perkatakan perkataan yang baik. Kalau saudara dan saya ingin mencintai hidup dan dicintai saudaraku, dan hari-harinya penuh dengan berkat Tuhan, yuk perkatakan perkataan yang baik. Melalui apa? Lidah saudara. Jaga lidah saudara. Saya tadi bersaksi untuk ngomong sama supplier, sama orang lawan bicara supaya enak didengar, saya mikir mau ngomong apa, mau jawab apa. Supaya enak bisa diskusi bareng-bareng. Itu perlu belajar saudara. Belajar. Malam hari ini, kalau hidupmu ingin punya masa depan, lihat cara engkau berkata-kata. Model engkau berbicara. Apakah model bicaramu hanya model bicara hal-hal yang dangkal, tidak dalam, hanya cetek saja. Hal-hal yang tidak punya makna yang dalam, pengertian-pengertian yang sempit. Tapi pada sore malam hari ini kita mau sama-sama bangun untuk menjadi pribadi-pribadi yang begitu hebat di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya sama Tuhan dalam perkataanmu. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya di dalam perkataanmu. Amin buat firman Tuhan.